di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa atas segala pemeliharaan-Mu Bapa. Bapa, sekarang Engkau memberikan kami waktu yang begitu berharga Bapa, untuk kami bisa belajar firman Tuhan kembali, untuk kami berstudi lagi Bapa mengenai Yakub Bapa leluhur kami. Untuk itu Bapa kiranya Kau persiapkan semuanya dengan baik Bapak, agar waktu ini Bapak dapat berjalan dengan lancar. Biarlah dengan internet juga berjalan dengan baik Bapak di setiap masing-masing orang yang mendengarkan firman-Mu ini Bapak. Dan tolong Bapak bimbing hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman dengan benar. Terima kasih ya Bapak, biarlah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya share dulu, share screen-nya. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar mengenai minggu lalu kita sudah belajar kan bagaimana Yakub itu memberikan pesan terakhirnya kepada keturunan-keturunannya, kepada anak-anaknya. Dan sekarang kita mau lihat prosesi pemakaman Yakub. Nah, apa arti sejarah penebusan yang terkandung di dalam iring-iringan pemakaman Yakub dari Mesir ke Gua Makpela dan juga arti dari mumi Yusuf. Ya. Jadi sebenarnya ini semua di pelajaran nomor 14 ini itu semua ada di Kejadian pasal 50. Jadi hari ini kita hanya mengupas satu pasal saja, yaitu pasal terakhir di kitab Kejadian. Nah, sekarang kita lihat ya, ketika Yakub mati, ya, tubuhnya Yakub itu dirempah-rempahi selama 40 hari dan kemudian orang-orang Mesir berkabung selama 70 hari. Itu ada tertulis ayatnya di ayat 2 sampai 3. Nah, kalau kita lihat karena orang Mesir itu berkabung untuk Yakub selama 70 hari, berarti ini adalah dianggap sebagai pemakaman bangsawan. Kenapa? Karena untuk Firaun aja kalau mati itu 72 hari, hanya beda 2 hari. Jadi kita lihat di sini betapa sangat dihargainya Yakub ini sampai-sampai orang-orang Mesir itu berkabung selama 70 hari. Nah, sekarang kita mau lihat apa arti sejarah penebusan yang terkandung di dalam iring-iringan Yakub, pemakaman Yakub. Nomor satu, itu adalah iring-iringan yang menggenapi janji Allah. Kita lihat, memang Yakub itu matinya di Mesir. Ya, tetapi dengan adanya iring-iringan menuju ke Kanaan dan kemudian dikuburkan di tanah di Gua Makpela, di Hebron, di tanah Kanaan, ini berarti sudah ditepati. Janji Tuhan kepada Yakub sudah ditepati. Ya, karena waktu sebelum dia ke Mesir, ya, Tuhan sudah berfirman kepada Yakub apa? Bahwa nanti anak-anaknya yang nanti Yusuf yang menutup matanya dan dia akan kembali ke sini. Ke sini itu maksudnya di Kanaan, ya. Dan juga menggenapi perjanjian suluh yang dimana pada waktu itu Tuhan juga berfirman kepada Abraham ya di Kejadian pasal 15 bagaimana keturunan pertama, kedua, ketiga dan keempat itu pasti kembali ke Kanaan ya. Kan Yakub itu keturunan yang ketiga ya, generasi ketiga. Itu pada akhirnya kembali ke Kanaan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Inggris di Kejadian 50 ayat 5 sampai 9 itu setiap kali bilang mau ke Kanaan itu bilangnya kalau di Indonesia cuma bilang pergi ke Kanaan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dibilangnya go up atau went up ya. Bilangnya naik. Ke tanah Kanaan tuh bilangnya naik. Nah, ini bukan berarti naik dalam arti secara geografis ya, menanjak gitu, bukan. Tapi ini memperlihatkan, menekankan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang tertinggi. Kenapa? Karena ini adalah tanah janji di mana firman Tuhan berdiam. Ya, jadi ketika tanah janji itu ada berdiam, di mana firman Tuhan berdiam, itu adalah tempat yang paling tinggi. Itu ada di Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan 3. Kemudian yang kedua, iringan-iringan ini menyatukan ke-12 anak Yakub. Ya. Saya baca ayatnya Kejadian 50 ayat 13.
Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Nah, kalau kita lihat iring-iringannya pemakaman Yakub ini sangat jauh, yaitu 692 kilometer. Nah, sudah sangat jauh, peti matinya Yakub juga sangat besar. Itu biasanya kalau orang dirempah-rempahi, kemudian pasti petinya juga sangat bagus dan biasa berlapis-lapis tuh ratusan kilogram ya, ratusan kilo ya. Nah, itu sangat berat sampai yang memikul mesti 12 anaknya. Dan juga perjalanan itu bisa memakan waktu selama 1 bulan. Nah, ini benar-benar dipikul di pundak ya. Jadi bukannya oh Firaun kan punya kereta ya, punya kereta besi. Oh, apa ini peti mati aku taruh aja di kereta ya. Kita bisa hemat waktu. Paling cuma 1-2 minggu sampai, ya kan? Gak usah capek-capek. Tidak, tapi tidak demikian ya. Mereka tidak menggunakan cara-cara manusia. Mereka menggunakan cara-cara yang Tuhan kehendaki, yaitu mereka memikul di pundak mereka peti mati ayah mereka. Ya, jadi lewat mereka berjalan dengan susah payah, ya, bisa berjalan dengan baik, ya, pasti ini membuat mereka menjadi satu hati, ya, satu hati untuk apa? Untuk menggenapi firman perjanjian yang ditinggalkan ayah mereka, yang mana ayah mereka sudah berpesan harus membawa jasadnya itu ke Kanaan. Jadi mereka ini sedang 12 anak ini sedang menggenapi janji ayahnya. Ya, jadi mereka harus bekerja sama. Ya, kalau ada yang sebagian mungkin bilang, udah capek, udah nggak mau berhenti, itu kan jadi susah, menjadi tersendat perjalanan. Berarti mereka harus saling apa? Saling memahami, saling mengasihi, saling bekerja sama dengan baik. Sehingga lewat kematian Yakub ini, lewat iring-iringan yang berjerih payah bersama-sama, bekerja sama bersama-sama, ini mewujudkan apa? Komunitas yang disebut dengan Israel. Nah, seperti demikian, ya, penginjilan Allah ke seluruh dunia juga tentunya dapat sempurna jika kita bekerja sama satu sama lain. Ya, saling ada teman sekerja, ya, saling mengasihi, saling memahami, ya. Seperti hari ini, misalkan ketika kita ini menyampaikan kita Bible study, ya, kan juga kita juga saling bekerja sama satu sama lain sehingga pelajaran Bible study ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu, ya. Dengan demikian kita bisa mewujudkan komunitas yang baik, komunitas yang berkenan kepada Allah. Seperti hari ini adalah komunitas yang baik, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, iring-iringan ratapan yang besar yang membawa kepada kesadaran dan pertobatan. Jadi bukan sekedar iringan-iringan itu terus berjalan sampai di gua Makpela terus dikubur udah gitu dan bukan. Ternyata di on the way di dalam perjalanan itu mereka berhenti dan mereka menangisi menangisi berkabung lagi seperti itu. Di tengah jalan mereka berhenti. Itu di mana? Kejadian 50 ayat 10 sampai 11. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Nah, coba kita pikir, jujur saja, sebelum saya memiliki buku sejarah penebusan ini, saya pikir Goren Hatat ya itu adalah tempat yang on the way ya dari Goshen ke tempat Gua Makpela. Di tengah-tengah itu ya mungkin ada Goren Hatat, terus mereka menangisi selama 7 hari. Saya pikir seperti itu ya. Tapi ternyata luar biasa sekali. Pendeta Abraham itu menulis ya sampai di buku ini ya eh, mengenai perjalanan iring-iringan ini itu tidak demikian, bukan seperti garis lurus ya. Ini kita lihat petanya. Ini pertama kali disusun oleh pendeta Abraham Pak ya mengenai 17 tempat dalam kehidupan Daud ya. Kok Daud, perjalanan hidup Yakub ya, dari dia dilahirkan di sumur Laheroi sampai dia
dikubur di Gua Makpela. Itu ada 17 tempat. Ya. 17 tempat kita sudah belajar 17 itu adalah angka yang sempurna. Jadi kehidupan Yakub itu meskipun secara kasat mata sepertinya hanya penderitaan saja, tapi inilah perjalanan yang menggenapi janji Tuhan dan itu luar biasa. Sangat tepat 17 tempat itu, ya. Dan kita lihat ini saya laser point, ya. Jadi ini di Goshen. Nah, gua Hebron ini di sini. Saya pikir ya dia dari jalan begitu ya sampai sini. Ini kan jalan paling singkat. Dan memang kalau kita ambil tarik garis lurus itu memang hanya 320 kilometer. Ya, jalannya singkat, ya kan? Makanya ketika Yakub itu disuruh dijemput oleh kereta Firaun dari Hebron, dia mampir ke Beersheba gitu langsung langsung jalan ke sini. Ya, ini yang warnanya biru, ya dari Hebron menuju ke Beersheba, terus ini yang warna biru ini ke Goshen, ya. Ini adalah jalan yang paling singkat, kan seperti itu. Tetapi Goreng Hatat itu enggak di dalam di tengah-tengah sini, tapi di mana? Di sini. Dan di seberang Sungai Yordan, ini Sungai Yordan, ya kan? Dan dia bilang di seberangnya, berarti di sininya. Seperti itu. Jadi seperti demikian, ya kan? Jadi ternyata perjalanan iring-iringan Yakub pemakaman Yakub itu bukan 320 kilometer lagi tapi 3 kali lipat ya. Sorry, 2 kali lipat. 2 kali lipat ya, 692 kilometer seperti ini. Ya. Jadi ternyata ini Yusuf ini lagi apa napak tilas mengenai kehidupan ayahnya. Ya, jadi dia menelusuri ya, seperti demikian. Ini yang warna ungu ini adalah jalur iring-iringan pemakaman Yakub ya. Dan kemudian sampai di sini Goreng Hatat ya kan. Kemudian terus belok lagi ke sini ya. Jadi napak tilas dengan tempat tinggalnya apa Yakub ya sampai akhirnya di Gua Makpela. Nah, sekarang mengapa iring-iringan pemakaman Yakub tidak secara langsung menuju ke Hebron, melainkan berputar ke seberang Sungai Yordan? Alasannya ya, menurut pendapat anak-anaknya, kehidupan Yakub yang paling penting itu justru ketika dia memperoleh nama baru yaitu Israel. Yaitu di mana? Di Peniel kan, di dekat tepi Sungai Yabok. Maka itu Yusuf ini menyempatkan waktu ya, dia menangisi Yakub ya sambil menghentikan iring-iringan pemakaman di dekat di dekat dengan Sungai Yabok ya. Jadi apa? Ini Goreng Hatat ini sama Sungai Yabok dekat sekali. Ini kan Piniel, Yabok ya. Nah, di sini dekat, lokasinya sangat dekat. Ya. 51 tahun sebelumnya ya, ayah mereka itu sampai-sampai rela ya bersujud ya di hadapan Esau sebanyak 7 kali. Ya, istri dan anak-anaknya melihat bagaimana ayah mereka itu begitu rendah hatinya kepada Esau yang sebenarnya cuma kakaknya sendiri. Ya, jadi kita lihat bagaimana kedua belas anak Yakub itu merenungkan, wah, papa kita itu betapa mengasihi kita ya. Sampai demi menyelamatkan nyawa kita, dia rela bersujud 7 kali kepada Esau. Ya. Dan kemudian sambil merenungkan bagaimana kita ini semua anak-anak sudah banyak membuat ayah kita menderita. Ya. Bagaikan duri yang menusuk hati ayahnya. Ya. Tentang kota Sikem yang dimana Simeon sama Lewi membantai, kemudian anak-anak Yakub yang lain juga merampok, ya kan? Sampai-sampai Yakub itu merasa terkecak, takut sekali gitu ya. Dan kemudian bagaimana eh, istrinya Yakub Rahel mati ketika Benyamin dilahirkan, kemudian juga ada peristiwa Ruben yang menaiki petidurannya. Jadi kita lihat kehidupan Yakub itu ya bagaikan terus ditusuk oleh duri-duri karena anak-anaknya. Jadi di tempat
Goren Hatat, yaitu tempat pengirian Atat. Jadi selama 7 hari, selama 1 minggu, mereka ini saling meratap, bertobat sambil memukul-mukul dada dengan hati yang melepaskan satu persatu duri-duri yang tertancap di seluruh tubuh ayah mereka. Jadi sambil mereka menapak tilas satu persatu tempat-tempat dalam perjalanan hidup Yakub, mereka menyadari, aduh, di tempat ini saya sudah banyak bikin salah sama ayah. Jadi sambil bertobat. Nah, Yakub ini juga adalah gambaran Yesus. Seperti Yakub tertusuk duri karena anak-anaknya. Secara rohani, Yesus juga tertusuk duri yang banyak. Karena apa? Karena umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena itu, setelah kejatuhan Adamlah, maka tanah menghasilkan apa? Semak duri dan rumput duri. Ya kan? Tanah itu kan adalah gambaran apa? Gambaran hati manusia. Hati manusia hanya penuh dengan semak duri dan rumput duri yang menyakiti orang lain, yang menyakiti Tuhan juga, yang menyakiti sesama seperti itu. Ya. Jadi ketika kita menyakiti itu sama seperti menghamburkan duri. Ya, seperti itu. 2 Samuel 23 ayat 6. Tetapi orang-orang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Rasul Paulus, ya, sebelum dia percaya kepada Yesus, dia adalah orang yang terdepan untuk menganiaya murid-murid Yesus. Ya. Nah, sampai-sampai dibilang apa? Di Kisah 26 ayat 14 dikatakan Rasul Paulus disebut seperti menendang ke galah rangsang. Menendang ke galah rangsang. Galah rangsang itu bahasa Inggrisnya goad. Goad, yang artinya tongkat berujung lancip yang digunakan untuk menggiring lempu. Jadi lancip kan, jadi seperti kayak duri juga, menusuk seperti itu. Jadi tindakan ketidakpercayaan itu berhubungan dengan duri. Ya, segala duri kejahatan, segala duri ketidakpercayaan itu pada akhirnya membuat apa? Yesus terusuk oleh duri secara real, ya, seperti itu. Ya. Di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Jadi nyatanya kita tahu bahwa Yesus itu dikenakan mahkota duri di kepala. Ya. Dengan tertusuknya Yesus, terjadilah pekerjaan agung yang membawa kedamaian dan pemulihan kepada umat manusia lewat pengampunan dosa. Kemudian yang keempat, apa arti sejarah penebusan dari iringan-iringan pemakaman Yakub? Ini adalah iring-iringan yang mewujudkan perdamaian besar melalui kebesaran hati dan pengampunan dari Yusuf. Ya, kalau yang namanya hatinya besar, penuh dengan pengampunan, ya, maka bisa memeluk orang lain, ya kan? Seperti itu. Nah, coba kita bayangkan, ketika Yakub mati, pasti saudara-saudaranya resah. Dia pasti takut karena mereka sudah bersalah kepada Yusuf. Mungkin ketika ayah mereka masih hidup, mereka tenang-tenang saja karena pasti Yusuf tidak berani mengapa-ngapain mereka. Tetapi setelah ayahnya mati, mereka seperti serasa di ujung maut, ya. Karena Yusuf itu adalah mangku bumi, bisa saja menyuruh mereka mati seperti itu, mau balas dendam. Ya. Tetapi yang sangat luar biasa sekali adalah Yusuf ini memberikan pengampunan yang sangat besar. Ya, dengan kenapa? Dengan lewat iring-iringan selama 1 bulan, saling bertobat, saling bekerja sama satu sama lain, itu lumer juga hatinya. Hati Yusuf itu lumer dan menjadi penuh dengan pengampunan. Saya baca Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi kita bisa lihat kalau seandainya Yusuf terus saja memeluk lukanya, ya, dia tidak akan bisa melihat pemeliharaan Allah di dalam diri dia.
Dia hanya melihat dosa-dosanya saudara-saudaranya terus. Ya. Hanya melihat hal yang buruk-buruk tentang kakak-kakaknya. Tapi dengan adanya iring-iringan, ya, mengangkut eh, peti Yakub dengan bersama-sama, bertobat bersama-sama sambil menapak tilas tempat kehidupan Yakub, ya, mata Yusuf itu menjadi terbuka, ya, pada pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan, dan dia sadar bahwa saudara-saudaranya menjual dia ini karena saudara-saudaranya hanyalah dipakai sebagai alat Tuhan. Untuk apa? Untuk penyelamatan seluruh keluarganya. Seperti itu. Bukan hanya keluarganya, tapi seluruh bangsa. Jadi Yusuf, ya, menjadi hanya memandang kepada Tuhan yang telah melatihnya, ya, menjadi orang yang bertugas untuk menyelamatkan seluruh dunia pada masa kelaparan. Jadi dia melihatnya dengan mata yang positif, ya, seperti itu. Dia memandang kepada Tuhan yang menggunakan diri dia untuk menggenapi perjanjian Tuhan. Karena dia punya pikiran yang demikian, bisa memandang pekerjaan Tuhan yang demikian, maka secara otomatis kasihnya itu bisa keluar, bisa memancar di dalam hati Yusuf. Kasih yang tulus, yang benar-benar bisa mengampuni saudara-saudaranya. Jadi upacara pemakaman Yakub itu dimulai dengan apa? Dengan tangisan Yusuf, berlangsung dengan tangisan Yusuf, dan juga berakhir di tangisan Yusuf. Tertulis di Kejadian 50 ayat 1, ayat 10 dan juga ayat 17. Ya. Jadi dengan air mata pertobatan, ya, dengan hati yang besar dan juga pengampunan dari Yusuf membuat apa? Saudara-saudaranya juga bertobat. Jadi saling memaafkan, saling tangis-tangisan, ya, dan dia juga sungguh-sungguh bertobat. Kakak-kakak juga sungguh-sungguh bertobat. Sehingga menjadi apa? Ada kedamaian, damai yang sejati di antara mereka. Ya. Membuat mereka menjadi komunitas yang benar-benar utuh, ya. Seperti itu. Jadi iring-iringan pemakaman Yakub menjadi mengikat mereka seperti kayak tali, ya, seperti itu, tali perdamaian. Ya, seperti demikian. Nah, oh ini salah ya, bukan Yesus ya, salah ketik. Yusuf itu adalah bayangan Yesus, ya. Yusuf adalah bayangan Yesus, ya. Jadi walaupun Yesus itu adalah rupa Allah, tapi ia enggak sama sekali diperlakukan sebagai Allah, ya. Dia mengambil rupa seorang hamba, ya, menjadi sama dengan manusia, dan dia taat untuk mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, hati yang ada pada Yesus adalah hati yang hanya apa? Menengadah ke sorga dan bersyukur. Hati yang taat sampai mati kepada kehendak Allah. Hati besar yang sepenuhnya mengampuni bahkan penganiayaan serta dosa dan kejahatan apapun. Lukas 23 ayat 34. Seperti Yesus, ya, Yusuf juga sama. Ya, hati besar Yusuf ini begitu luar biasa sehingga membawa perdamaian dan juga pekerjaan keselamatan bagi keseluruh 12 suku Israel. Ya. Jadi kita bisa lihat Yusuf aja, hati Yusuf yang seorang manusia itu aja bisa membawa kedamaian, ya, untuk 12 suku Israel. Apalagi, ya, hatinya Yesus, ya. Kebesaran hati Yesus itu lebih dalam daripada Yusuf tentunya, ya. Jadi kebesaran hati Yesus ini yang sangat besar, ya, lebih besar daripada alam semesta, itu malah bisa menggenapi keselamatan bukan hanya satu bangsa tapi seluruh umat manusia. Nah, ketika mereka berkabung selama 7 hari, nangis-nangis sampai riuh gitu, ya. Waktu itu kan yang tinggal di daerah sana adalah orang-orang Kanaan. Jadi penduduk Kanaan melihat, wah, ramai sekali ini prosesinya nih, karena begitu banyak orang yang datang, ya, sampai katanya semuanya pegawai-pegawai Firaun pada pada ikut pada ikut prosesi ini, ya. Akhirnya penduduk Kanaan sampai merubah nama itu dari Goren Haatat menjadi Abel Misraim, yang artinya inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Jadi kita lihat
Pemakaman Yakub ini dilaksanakan sesuai dengan pesan terakhir Yakub. Dan berlangsungnya itu sangat mewah. Ya. Memperlihatkan apa? Iring-iringnya pemakaman Yakub ini adalah gambaran. Gambaran bagaimana mereka suatu hari akan eksodus. Akan eksodus dari Mesir, ya, dan akan masuk ke Kanaan sesuai dengan yang dijanjikan Allah kepada Abraham lewat perjanjian sulh. Ya. Jadi kita lihat bagaimana iring-iringan pemakaman Yakub itu adalah iring-iringan kecil yang menggambarkan nanti akan ada prosesi eksodus yang begitu besar di kemudian hari. Itu seperti itu. Apakah yang disiratkan oleh adegan prosesi pemakaman besar pemakaman Yakub menuju tempat pemakaman nenek moyangnya di tanah Kanaan? Ya, ini tadi saya sudah katakan, prosesi tersebut merupakan ilustrasi atas iring-iringan besar Eksodus. Iring-iringan kemenangan Israel yang keluar dari Mesir yang akan nanti terjadi 430 tahun kemudian. Kemudian, pemakaman Yakub di Gua Makpela merupakan tanda simbolis untuk sekali lagi memeteraikan tanah Kanaan sebagai milik Israel. Ya. Jadi, selain untuk sebagai tanda simbolis, untuk memeteraikan tanah Kanaan sebagai miliknya orang Israel, juga sekaligus untuk menggenapi perjanjian Tuhan kepada Yakub di Beersheba. Ya. Jadi, dari sini sudah tergenapilah, ya, Abraham, Ishak, Yakub sudah digenapi. Tinggal nanti generasi keempat yang menggenapi perjanjian sulh yaitu Yusuf. Ya. Nomor 2 besar, sekarang kita mau membahas tentang Yusuf. Ya. Pesan terakhir Yusuf untuk penggenapan perjanjian sulh. Ya. Jadi memang di Kejadian pasal 50 itu ceritanya panjang lebar tentang iring-iringan pemakaman Yakub. Tapi setelah itu pendek cerita mengenai Yusuf. Tahu-tahu sudah mau mati aja ceritanya begitu, ya kan? Jadi Yakub ini mati ketika Yusuf berumur 57 tahun. 53 tahun kemudian Yusuf mati di usia 110 tahun di tahun 1806 SM. Nah, sebelum matinya Yusuf juga berpesan kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya. Nah, tentunya kita tahu betapa beriman, banyak sekali perbuatan beriman Yusuf yang telah dia lakukan, ya kan? Tetapi dari semua perbuatan-perbuatan yang beriman, kitab Ibrani cuma pilih satu, yaitu apa? Ketika dia mau mati, dia berpesan itu yang dianggap sebagai perbuatan yang beriman. Ya. Jadi dia hanya mencatat apa? Ibrani 11 ayat 22, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi cuma satu sebenarnya kan, ketika dia mau mati dia kasih pesan itu yang dicatat di dalam kitab Ibrani. Pesannya ada dua hal, yaitu bahwa memberitakan bahwa nanti kamu akan keluar. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kamu keluar jangan lupa bawa tulang-tulang saya. Ya. Saya bacakan Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Jadi kita lihat bagaimana Yusuf ini menekankan bahwa Tuhan, bahwa kamu bakal dari sini. Udah pasti. Ya. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya, kita lihat. Ya, jadi terlebih dahulu Yusuf ini kasih tahu apa? Kamu akan keluar. Jadi bayangkan, keturunan-keturunannya itu selalu ingat bahwa mereka ini hidupnya sengsara di Mesir ini cuma sementara. Karena one day mereka akan keluar. Seperti itu. Kalau kita bekerja, contohnya misalnya kita bekerja, dijadikan sebagai budak. Kalau kita tidak tahu itu
bahwa kita bakal bisa keluar, pasti kita hidupnya lebih-lebih sengsara. Tapi ketika kita tahu bahwa one day kita akan dibebaskan, maka itu ada titik harapan. Ada suatu titik harapan. Dan itu sangat besar. Ya, kalau kita hidup menderita, tapi kita punya harapan itu sangat luar biasa. Ya, jadi orang Israel ya menjadi budak sangat menderita, tapi mereka bahwa bahwa nanti mereka nggak selama-lamanya jadi budak, bahwa mereka akan keluar, dan itulah harapan mereka. Mereka ingat terus-menerus mengenai pesan bapak luhur mereka, yaitu Yusuf. Ya, seperti itu. Ya, dan kemudian yang kedua lagi, Yusuf malah kasih perintah lagi, jangan lupa dibawa tulang-tulang dia. Jadi Yusuf nggak minta pemakaman yang megah seperti ayahnya. Sebenarnya kalau dia minta itu pasti akan dilaksanakan karena Yusuf lebih penting daripada Yakub, ya kan? Yusuf pasti bisa lebih megah lagi pemakamannya daripada Yakub. Tapi ternyata pemakaman Yakub sangat-sangat sederhana. Bahkan nggak ditulis berapa lama. Kan kalau tadi Yakub dibilang apa 70 hari malah berkabung. Di situ nggak dibilang Yusuf berapa berapa hari. Ya. Jadi kita lihat bahwa Yusuf ini mau bersama-sama dengan bangsa Israel ya di Mesir ya. Jadi dia mau bersama-sama walaupun dengan tulang-tulangnya dia mau ikut serta dalam eksodus Israel. Ya. Alasan Yusuf ya menekankan pesan terakhir demikian adalah karena dia ingat perjanjian suluh. Dia ingat pesan disampaikan kepada kepada lewat Abraham. Jadi ketika dia mau tutup mata, ketika dia mau matinya, dia hanya ingat supaya gimana perjanjian suluh. Itu janji Tuhan kepada bapak luhur dia Abraham itu bisa digenapi. Maka dia itu harus sampaikan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Jadi itu adalah perbuatan iman Yusuf. Yang mana sampai akhir dia ingat pesan itu dan itu harus disampaikan lagi. Ya, meskipun 276 tahun telah lewat, bayangkan. Dari Tuhan itu mengadakan perjanjian suluh dengan Abraham sampai Yusuf mati itu sudah 276 tahun. Sudah 276 tahun. Ya. Tapi Yusuf masih tetap percaya bahwa itu akan terjadi. Karena bayangkan 276 tahun ini adalah waktu yang tidak yang tidak ini kan tidak sebentar. Karena Yusuf itu masih percaya walaupun sudah 276 tahun, maka itu imannya diakui. Imannya diakui dan dicatat. Pemakaman Yakub, ya. Tentang pemakaman Yusuf ini Alkitab nggak mencatat apa-apa, cuma dibilangnya ditaruh di peti mati. Ya. Nggak ada catatan apapun mengenai upacara-upacaranya. Sederhana sekali cuma satu ayat ini saja. Ya. Nah, kalau seandainya mereka segera dikubur, ya pasti Yusuf akan mendapat pemakaman kenegaraan yang besar. Yang tadi saya sudah bilang. Ya. Tapi ternyata jasadnya cuma dirempah-rempahin seperti mumi, dibuat sebagai mumi yang sederhana. Dan ternyata 416 tahun kemudian setelah kematian Yusuf, ya, tulang-tulangnya dikuburkan di Sikem di tanah Kanaan. Sangat lama, ya. Jadi Yusuf ini dimumikan, ya. Sampai kapan? Dibawa perjalanan ikut setelah Exodus, kan Exodus di 1446 SM. Perjalanan padang gurun 40 tahun, kemudian penaklukan Kanaan 16 tahun. Setelah itu baru dikuburkan. Dikuburkan di Sikem di tanah Kanaan. Ketika dikuburkan itu adalah di tahun 1390 SM. Jadi itu sudah 416 tahun kemudian setelah kematian Yusuf. Itu tertulis di Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik
yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Berarti dengan lewatnya dikubur, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah Kanaan, berarti sudah digenapi. Ya, kan perjanjian Sulu bilang apa? Keturunan yang keempat akan kembali ke Kanaan. Siapa keturunan keempat yang kembali ke Kanaan? Itu adalah Yusuf. Ya, karena Yusuf kembali ke Kanaan. Ya, kan anak generasi keempat adalah anak-anak Yakub. Ya, anak-anak Yakub yang lain mati, sudah tua dan mati di Mesir. Ya, tapi Yusuf juga mati di Mesir, tetapi yang dibawa tulang-tulangnya hanya tulang Yusuf. Ya, bukan tulangnya Ruben, Simeon, Lewi, tidak, hanya tulang Yusuf. Sehingga dia adalah generasi keempat yang menggenapi perjanjian Sulu. Jadi luar biasa sekali. Ya. Nah, jasad Yusuf itu cuma dibuat mumi, ya. Dikasih rempah-rempah, ya. Kan kalau kita tahu bahwa mumi itu tujuannya supaya tidak busuk, ya. Dan hanya disimpan di dalam peti. Nah, di zaman itu, ya, yang namanya mayat dirempah-rempahi itu kenapa orang Mesir itu kan percaya kalau jasad orang, kalau misalkan jasad itu masih ada, masih awet, maka mereka percaya bahwa orang ini belum pergi dari dunia ini. Seperti demikian orang Mesir percaya seperti demikian. Nah, jasad Yusuf, ya, yang diawetkan sehingga tidak membusuk itu telah menjadi apa? Menjadi lambang yang memperlihatkan bahwa perjanjian Allah itu hidup dan bekerja senantiasa di dalam pemeliharaan kedaulatannya. Jadi Yusuf ini, ya, bukannya sampai dibuat pemakaman yang megah karena prestasinya, tidak, tetapi sangat sederhana, ya. Jadi ia menutup hidupnya dengan iman yang menghidupkan semangat keturunan-keturunannya untuk hanya menantikan penggenapan perjanjian. Jadi kematian Yusuf ini bukan berakhir, malah menjadi penunjuk, sebagai penunjuk arah yang hidup untuk membuat bangsa Israel menantikan apa? Hari lawatan. Kapan hari di mana mereka diselamatkan? Hari lawatan adalah hari kapan mereka diselamatkan. Mereka sambil terus menunggu eksodus mereka. Jadi sambil mereka hidup di Mesir, kalau mereka ingat ada peti Yusuf bersama mereka, oh, mereka ingat janji Yusuf bahwa mereka one day akan keluar dari kesengsaraan ini. Ya, arti sejarah penebusan dari mumi Yusuf di Mesir. Ya. Jadi mumi Yusuf ini ada bersama bangsa Israel selama 360 tahun sejak kematiannya sampai Eksodus. Lumayan lama ya, 360 tahun sejak kematiannya sampai Eksodus. Dan mumi ini menjadi apa? Menjadi lambang Immanuel yang memberitahukan bahwa Allah perjanjian ada bersama dengan umat pilihan. Jadi rasanya Immanuel, Tuhan beserta Yusuf bersama-sama kita. Yusuf ada sama kita. Ya. Bayangkan kalau tulang Yusuf tuh tidak ada, hanya udah dikuburkan, bagaimana rasanya bangsa Israel? Akan sangat lebih menderita hidupnya di Mesir. Tapi dengan mereka hidup menderita, mereka lihat, ini masih ada peti Yusuf bersama-sama kita. Yang mana nanti kita akan pergi bersama-sama keluar dari Mesir. Itu menjadi harapan Immanuel. Jadi tulang-tulang Yusuf itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, ya, menjadi harapan yang tidak kelihatan bagi umat Israel. Ya, juga apa? Sebagai ikatan. Nah, ini tadi. Kalau tadi Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi bersatu dengan ikatan apa? Dengan lewat ikatan tali pemakaman Yakub ayah mereka. Tapi sekarang bangsa-bangsa Israel, gimana mereka bisa menjadi satu? Itu karena ada ikatan tali perjanjian. Ada itu siapa? Yaitu Immanuel, tulang-tulang Yusuf. Jadi tulangnya Yusuf itu menjadi pengikat sehingga mereka bisa menjadi sama-sama hidup dengan damai dan tidak terpecah belah. Ya. Jadi mereka sampai mereka keluar itu bersama-sama. Jadi bukan berarti karena Yesus sudah mati terus mereka berpencar.
Sebagian, udahlah aku mau keluar aja dari Goshen gitu ya, mau tinggal di kota lain saja seperti itu. Kita nggak tahu kapan itu Exodus seperti itu. Tidak. Dengan adanya tulang Yusuf, mereka menjadi tetap satu di Goshen. Nah, hari ini kan Mesir ini menyimbolkan dunia, ya kan, menyembuhkan dunia, tempat yang apa penuh dengan dosa. Tulang belulang, tulang-tulang Yusuf ini merupakan gambaran kasih karunia Immanuel yang akan diberikan kepada orang-orang kudus yang menderita di dalam dunia yang penuh dosa. Sampai kapan? Sampai mengharapkan untuk kita bisa pergi ke kerajaan sorga. Ya. Jadi sampai hari ini Tuhan kita menganugerahkan kasih karunia Immanuel, ya, dengan firman-Nya, ya. Dengan kita menerima firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, ya, dan kita yakin kita hidup di dunia ini karena ada Yesus yang beserta dengan kita, Immanuel kita, seperti itu. Sehingga walaupun kita hidupnya sengsara di dunia ini pun kita punya harapan untuk kerajaan sorga, ya, seperti umat Israel yang memikul tulang belulang Yusuf di depan iring-iringan mereka yang keluar dari Mesir dan maju menuju padang gurun. Jemaat kudus pun dapat berjalan maju dengan sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan dan sampai akhir dan dengan mengedepankan firman-Nya. Ya, jadi ketika iring-iringan orang Israel di padang gurun, yang paling berjalan paling depan itu adalah tulang belulang Yusuf. Itu yang menentukan jalan mau belok kanan atau belok kiri. Jadi yang menjadi pusat, ya, yang di depan itu adalah tulangnya Yusuf. Habis tulang belulang Yusuf baru itu rombongan yang kemah suci itu seperti itu. Ya, yang bawa tabut perjanjian. Jadi bareng-barengan tulang-tulang Yusuf dan tabut perjanjian berjalan bersama-sama berjejer. Seperti itu. Jadi sama kita pun mau berjalan di padang gurun untuk menuju Kanaan sorgawi, di depan kita harus apa? Harus mengedepankan firman Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi hari ini kita selesai pelajarannya mengenai 4 bapak leluhur, dan mulai minggu depan kita mau belajar tentang Musa, ya, tentang Exodus, ya. Baru setelah itu kita belajar mengenai setelah Musa baru kita belajar mengenai perjalanan apa di padang gurunnya di 42 tempat, ya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini Bapa, mengenai iring-iringan pemakaman Yakub dan juga tentang mumi Yusuf Bapa, yang mana Kau mengajarkan kami Bapa, bahwa lewat pelajaran hari ini Bapa, membuat kami menjadi sadar Bapa betapa besarnya kasih karunia Bapa yang menjadi Immanuel buat kami ya Bapa. Iman kami pun menjadi diteguhkan. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa, biarlah kami bisa hidup dengan menjalani firman yang mengedepankan firman di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow, pengajaran yang luar biasa hari ini. Pasti teman-teman semua diberkati Tuhan ya. Ada 17 partisipan ya. Ada Dokter Angela, ada Pak Darmana, ada Pak Dedi, Pak Dodi, Bu Novianti, Bu Heni, ada Pak Hosana, ada Bu Lydia Heri. Ini nggak bisa saya sebut satu-satu ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan untuk bisa raise hand. Yang mau bertanya silahkan di unmute sendiri bisa ya. Atau mau lewat setting boleh. Kalau saya mau bertanya nih Bu Alida, kalau belum ada yang nanya ya. Jadi prosesinya pemakamannya Yakub itu seperti apa sih petanya tadi kok bingung titiknya dari mana ke sini dulu, baru ke atas sini, Oh, baru ke sini. saya balik lagi ya. Saya, iya, iya, muter, maksudnya muter, betul-betul. Muter, lewatin. Seperti letter U ya, seperti letter U ya. Iya, bentar, tadi saya share lagi ya. Saya kok kurang jelas gitu kayak, Oh iya, saya coret-coret tadi ya di situ ya, karena sebenarnya ada pelajaran lagi khusus mengenai 17 tempat. Sebentar, sebentar. hmm, saya penasaran rutenya itu tadi kurang jelas gitu. Startnya dari mana, kemana, endingnya mana gitu. Aduh, ya. Yang ungu, Ibu. Startnya dari mana Bu? Startnya tentu dari Goshen dong. Oh ya Goshen. Ya, ini warna ungu. Terus, Tunggu-tunggu, saya terus, kasih laser point.
Lihat laser point saya nggak warna merah ini. Kelihatan, kelihatan. Ya kan? Ini warna ungu. Dia dari Ramses terus jalan ke Sumur Laharoy. Ini Sumur Laharoy tempat kelahirannya Yakub. Oh ya, Jadi mereka napak tilas terus ya ke sini. Kenapa dia mengeber petanya belok-belok? Karena ada gunung, ada apa kan nggak bisa lewatin. oh. Jadi harus lewati jalan yang itu ya kan. Nah, seperti ini, terus lewat Piniel ya kan. Kemudian seperti ini lewat ada pelajarannya ini ya. Terus digoreng Hahatat, kemudian putar lagi ke sini ke tempatnya Sikem ya kan ke Hmm. Betel seperti itu. Ya, ke Bethlehem, ke tempat Midal Eder, tempatnya si apa? Midal Eder itu tempatnya si Ruben tidurin itu istrinya Yakub dan akhirnya sampai di Gua Makpela. Ini bisa dibikin seperti ini, menapak tilas itu karena ayat ini, Bu. Di Gor Haatat. Yang mana saya dahulu saya tidak tahu. Jadi ini benar-benar di bukunya yang kedua ini pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia orang baru tahu. Oh, wow. Yakub itu 17 tempat loh dia tinggal, dia pindah-pindah gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi dari Sumur Haroy ya. Kemudian nomor dua ini ketutupan nomor dua di sini Lembah Gerar ya kan. Kemudian ke Beersheba seperti Itu itu. waktu dia hidup ya, kalau yang Ya, itu. iya, iya, iya. Nah, Sampai dia hidup sampai nomor 16 kan. Sampai pada akhirnya dia ke Goshen itu. Seperti itu. kalau yang ungu ini matinya prosesi Iya, kematiannya. iya. Jadi bayangkan betapa jauhnya ini dua kali lipat. Ini kalau ada kaki-kaki ini di kaki-kaki ini si Esau. Esau tinggal di Edom, dia mengejar naik dengan 400 orang itu sampai ke Peniel sini. Ini perjalanan Esau ini. Kalau Hmm. ngeliat peta lebih enak. Yang di seberang sungai Yordan itu yang mana, Bu? Ini seberang Sungai Yordan ini. Ini seberang Sungai Yordan. Ini kan Sungai Yordan ini. Ini Sungai Yordan, Hmm. ya. Kan kalau dari atas kali kan apa gunung apa ya nama pegunungnya ya? Gunung Hermon ya atau apa? Lupa saya. Sorry, Gunung Hermon mungkin ya. Jadi Gunung Hermon itu luar biasa ya kalau kita lihat ya. Israel itu ya petanya semua juga mengenai secara geografis itu juga mengajarkan firman Tuhan ya kalau kita lihat ya. Bagaimana dari pegunungan Hermon itu kan selalu bersalju ya. Dari apa? Dia mengalir ya. Kemudian airnya mengalir terus kemudian ke Laut Galilea ya. Ke Laut Galilea, kemudian habis dari Laut Galilea terus jadi Sungai Yordan ya. Ini kan Laut Galilea, Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu dia curam. Dia curam eh, apa ketinggian itu sangat curam sampai hampir 800 meter gitu. Dia punya kalau ambil secara apa? Jadi kenapa deras karena dia curam ya. Nah, Kemiringannya, tingkat ya ya kemiringannya ya gitu. ya maksud saya kemiringannya gitu ya kan. Nah, terus ini Sungai Yordan, ini Sungai Yordan, ini Sungai Yordan sampai akhirnya di Laut Mati. Nah, kenapa Laut Mati? Ya, tidak ada eh, Kehidupan. lagi kan apa namanya tidak ada mengalir lagi kan. Sama seperti itu. Ketika kita menerima firman, kan air itu juga firman ya. Firman itu kita terima dari siapa? Dari di Hermon kita terima dari Allah Bapa. Kita terima firman Allah Bapa itu ketika terima firman, kalau kita nggak bisa menyampaikannya kembali, itu seperti laut mati. Hmm. Jadi kita harus menyampaikan kembali, harus menginjil lagi. Seperti itu. Kalau enggak, kita menjadi seperti laut mati. Jadi semua pelajarannya, eh, semua peta Israel pun juga mengajarkan kita juga sebenarnya. Jadi luar biasa sekali sih peta Israel itu. Hmm. Keren ya. Iya. Jadi prosesi penguburan itu nggak cuma sekedar pokoknya menuju kuburnya, tapi ada Iya, napas-napas yang ternyata ada dilakukan. ada napak tilasnya begitu seperti itu. Luar biasa ya. Iya, luar biasa banget. Ini pun hanya penelitian sejarah atau memang Enggak, teliti. ayat-ayatnya, Bu? Memang ada ayat-ayatnya nih. Ada, semua ada. Mau dibahas, Bu? Nanti kalau mau kita minggu depan kita bahas ini. Tadinya saya pikir, Mau, hah? mau, Bu. Oh ya minggu depan kita bahas ini aja 17 tempat. Jadi seperti kayak kita review lagi ya gitu ya. Ya, ya. Boleh juga.
17 tempat yang Yakub hidup atau yang prosesi kematian ya Bu ini? Ya dong, dari Yakub lahir. Oh ya mau dong Bu. Ya, ya, ya. Kalau gitu minggu depan kita bahas peta ini saja. Karena ini pertama sepanjang sejarah dunia ada peta ini. Bahkan yang 42 tempat, ya, 42 tempat yang di padang gurun, itu bahkan pendeta Abraham Pak itu pergi ke sana sendiri untuk ngukur. Kita bisa bayangin seperti itu. Jadi, eh, jadi nggak sembarangan kira-kira begitu. Enggak, bener-bener dia jalanin gitu loh. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu jadi Iya, lebih kalau gitu jelas. minggu depan kita nggak jadi yang Musa, kita jadi ceritanya mengenai ini Mau ya. Bu, Iya, iya, mau iya. Bu yang Yakub Bu. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan Tiap lain? tempat kan pasti ada artinya ya Bu. Betel apa artinya? Ada semua, Balik ada semua. El Ya, Betel silakan apa? Bu Ingrid. Ya silakan Bu Ingrid. Bu, tadi kan Ibu bilang 7. Ini saya matiin ya, saya matiin tempat. Oke, kenapa Bu? Halo, halo. Harus di anu Bu, di ask to unmute. Hmm? Harus di ask to unmute. Oh, ada toh. Di deket titik tiga itu kalau Ibu geser akan keluar ini fiturnya ask to unmute. Atau di titik tiga Tapi ini, tadi buktinya Ibu bisa bisa nanya itu. Bu Ingrid. Halo Bu Ingrid. Nggak bisa jawab dia Bu. Dia harus unmute sendiri. Silakan di unmute dulu Bu Ingrid. Tadi bisa, cuma tadi bisa ngomong kok. Chat aja Bu Ingrid. Ada kesulitan apa Bu Ingrid? Oh iya, udah mati, dia sudah pergi. Oh mungkin Mungkin, terlempar. mungkin, mungkin Terlempar dia. internetnya kali, internetnya. Sinyalnya kayaknya sinyalnya Ya, ya, jelek. ya. Iya terlempar dia. Baik, yang lain apa ada yang mau bertanya? Silahkan jangan malu-malu. Nanti malu-malu kucing bahaya loh ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada kayaknya. Sudah Ya, jelas. ya, sudah. Dia nggak apa-apa, nanti Bu Ingrid tinggal japri saya bisa. Oh, pertanyaan Japri ya. Oke. Mm-mm. Baik, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, maka kami cukupnya dan ampuni kesalahan kami. Seperti kami yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam kerajaan. Amin. Amin. Makasih Bu. Iya, thank you semuanya. Thank you semuanya. God bless you all. Makasih, Tuhan berkati. Terima